Menurut gua, seorang pemimpin atau politisi yang memegang kekuasaan tidak bisa dibaca dengan satu wajah. Hari ini bicara keras, besok ia merangkul. Di satu momen, ia tampil tegas tanpa kompromi, di momen lain, ia memilih diam dan berdamai. Dalam buku El Prince, yang mitosnya dibaca oleh seluruh pemimpin dunia, ada satu bukti pemikiran yang tak pernah usang bahwa seorang pemimpin harus tampak ideal di depan publik, namun harus bersikap oportunis di belakang layar demi menjaga kekuasaan. Machiavelli menegaskan bahwa seorang pemimpin harus bisa dicintai dan ditakuti secara bersamaan. Namun jika tidak bisa memiliki keduanya, maka lebih baik memilih untuk ditakuti, bukan karena kejam, melainkan rasa takut lebih stabil dibandingkan cinta yang mudah berubah. Dan pertanyaan untuk hari ini, kapan terakhir Rocky Gerung mengkritik pemerintah dengan narasi yang tajam seperti dulu? Kapan Mbak Nana atau Najwa Shihab mengajukan narasi pertanyaan-pertanyaan yang sarkas, yang benar-benar menekan tanpa jeda dan kompromi seperti biasa yang dilakukannya? Dan di mana suara Om Deddy dan para influencer besar yang dulu lantang dan kritis terhadap pemerintah? Apakah pemerintah sekarang sudah sangat baik tanpa ada kekurangan, atau karena jarak antara penguasa dan pengkritik semakin dekat? Gua akan bahas dalam beberapa menit ke depan. Kita masuk dalam ruang perspektif. Oke, gua akan bahas fakta hari ini. Dalam 1 tahun lebih pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo, apakah tidak ada celah sama sekali? Menurut keyakinan gua, berdasarkan beberapa opini yang berkembang, masih banyak kekurangan, masih banyak kebijakan yang perlu dikritik sebagai bentuk pengawasan. Gua kasih contohnya di sektor pendidikan yang termasuk bagian dari Asta Cita, tertuang pada poin 4 yang isinya secara garis besar memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang turunannya menjadi 8 poin. Namun menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, di tahun pertama pemerintahan Prabowo belum berpihak kepada rakyat kecil dan belum berpihak pada akar permasalahan utama sektor pendidikan. Juga persoalan anggaran yang sekurang-kurangnya 20% dari APBN dikurangi untuk program MBG. Berdasarkan catatan lembaga tersebut, dalam APBN 2026, anggaran pendidikan hanya mencapai 14%. Kemudian kontroversi program MBG, salah satu program unggulan pemerintah yang dalam pelaksanaannya masih sangat jauh dari harapan. Contohnya di beberapa daerah ada kasus keracunan massal akibat MBG. Kemudian kritik muncul juga karena program ini dinilai menggerus anggaran pendidikan dan meminggirkan prioritas fundamental seperti mutu sekolah dan kesejahteraan guru, dan masih banyak hal yang perlu dikritik. Oke, lebih lanjut, menurut gua Presiden Prabowo ini adalah pemimpin yang berbahaya, bukan berarti dia jahat, tapi bahaya karena beliau sangat memahami dan bisa dibilang pakar dalam strategi politik dengan latar belakangnya yang suka baca buku. Kemudian beliau juga sangat memahami satu hal penting, bahwa opini publik tidak selalu harus ditaklukkan, tapi cukup dikelola. Gue coba akan menganalisa fenomena atau beberapa kejadian yang besar selama beliau memimpin dan apa sikap yang beliau ambil untuk bagaimana melihat atau menyimpulkan bahwa beliau adalah pemimpin dengan strategi politik yang dalam. Sadar atau tidak, beliau sangat peka terhadap opini publik. Untuk mencitrakan dirinya adalah pemimpin yang ideal, setidaknya ada beberapa strategi yang sering dimainkan oleh beliau. Oke, strategi pertama itu good cop dan bad cop. Prabowo itu beberapa kali menggunakan strategi ini, meskipun strategi good cop bad cop ini lebih dikenal dalam dunia kriminal, istilah polisi baik dan juga polisi jahat. Juga kasih contohnya, ada maling motor atau begal, kemudian polisi itu menginterogasi begal untuk mencari tahu siapa aja yang terlibat atau komplotan begal dengan memerankan sebagai polisi jahat dengan dia gebrak meja, dia mengintimidasi secara fisik dan mental, dia melakukan tindakan kekerasan, memukul, menyetrum, dan lain sebagainya untuk bagaimana menyakiti. Namun jika kriminal atau begal tersebut tetap tidak mau mengakui perbuatannya, maka polisi itu akan mundur dan datanglah polisi yang lain untuk berperan sebagai polisi baik. Kemudian polisi baik itu mulai berkomunikasi. Kamu tadi digebukin ya? Kamu tadi disetrum. Kasian ya. Yaudah maaf ya. Emang di mana-mana juga selalu ada oknum
Padahal prosedur atau SOP polisi nggak kayak gitu. Kami tidak didorong untuk kayak gitu. Cuma yang tadi mah mungkin nggak paham prosedur atau masih baru dan bisa juga masuknya lewat orang dalam. Gini aja, kamu sekarang ceritakan sama saya apa yang sebenarnya terjadi, apa adanya, sejujur-jujurnya. Nanti saya akan bantu buat meringankan. Saya bantu biar kamu nanti dapat pembelaan. Pokoknya saya janji akan melindungi kamu, tapi tolong kamu ngaku dulu aja soal permasalahan ini dan jangan sampai kasih tahu ke polisi yang tadi. Kalau kalian paham, itu bagian dari strategi. Sebenarnya dua polisi tadi adalah komplotan. Ada yang tugasnya menghajar untuk memberikan rasa sakit, ada yang tugasnya memberikan perhatian untuk menyentuh hatinya. Strategi ini sering dilakukan oleh contohnya ospek mahasiswa atau organisasi-organisasi. Ada yang jadi senior jahat, ada juga yang jadi senior baik. Oke, selanjutnya menurut keyakinan gua, Pak Prabowo itu adalah pakar dalam menciptakan permainan ini. Kalau kalian ingat, ada beberapa peristiwa yang terjadi dan jelas korelasinya bahwa beliau sedang memainkan peran ini. Contohnya dulu, ada seorang yang mungkin sangat dekat sekali dengan kekuasaan dan selalu punya informasi satu, tapi seiring berkembangnya waktu, mungkin sudah tidak sejalan atau membelot dan langsung ditangkap dan dikriminalisasi, divonis hukuman sekian tahun, namanya itu Hasto. Dan kemudian datang Pak Prabowo sebagai orang baik, langsung memberikan kebebasan dengan amnesti. Ada juga peristiwa yang menimpa Tom Lembong. Beliau dikenal oleh publik sebagai orang baik, tapi kemudian beliau diadili karena ada kasus yang menjeratnya bahwa dianggap kebijakan-kebijakan yang dia buat selama menjadi menteri merugikan negara. Setelah pabrik gusar untuk menuntut keadilan atas Tom Lembong, Pak Prabowo datang dan memberikan kebebasan dengan abolisi. Ini sangat jenius sekali, dampaknya sangat luar biasa besar. Pertama, citra Pak Prabowo di publik naik berlipat ganda. Kedua, potensi oposisi dari PDIP, satu-satunya partai di luar koalisi, sangat drop. Bahkan Megawati menyatakan meskipun tidak berkoalisi tapi harus tetap berteman baik. Dari kubu oposisi geng Pak Anies Baswedan sebagai lawan politik di 2024 juga melemah karena Tom Lembong adalah salah satu orang di belakang Pak Anies yang selalu support penuh. Ketiga, ini kalau dipahami lebih dalam, ada pesan tersirat yang ingin disampaikan Pak Prabowo kepada semua pejabat-pejabat publik bahwa beliau punya kekuasaan, seolah ingin mengatakan jangan macam-macam bahwa kamu masuk penjara atau tidak, itu bukan soal kriminal, tapi soal saya yang memutuskan. Keempat, rangkaian peristiwa yang terjadi tadi adalah contoh dari kecerdasan Pak Prabowo dalam memainkan peran. Inilah yang akhirnya membuat kita tidak bisa atau sulit sekali menemukan orang yang berani mengkritiknya karena beliau setidaknya sudah mendapatkan dukungan publik. Bisa saja kita dihujat oleh netizen habis-habisan ketika mengkritik beliau karena beliau dianggap sangat baik oleh publik. Oke, strategi kedua itu koalisi yes, oposisi no. Uniknya Pak Prabowo itu siapapun yang menjadi lawan politiknya, musuh politiknya, itu justru akan ditawarkan masuk dalam koalisi. Ini persis sekali seperti strategi Sun Tzu, yaitu seni perang tertinggi adalah menaklukkan lawan tanpa berperang. Ini juga sejalan dengan gagasan Machiavelli yang mengatakan bahwa hubungan terbaik antara pemimpin dengan bawahannya adalah hubungan kepentingan. Makanya, Pak Prabowo itu ahlinya dalam hal ini. Berikan mereka apapun yang diinginkan, kepentingan-kepentingan yang diakomodasi, ada yang minta jatah ini, ada yang minta jatah itu, ada yang minta jatah MBG, jadi kasih semuanya. Akhirnya koalisi Pak Prabowo itu menjadi besar dan semuanya menjadi teman. Indonesia yang anak-anaknya akan tumbuh gembira, kuat, dan cerdas. Indonesia di mana kekayaan Indonesia akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu tekad kami. Bayangkan kayak PKS yang dulu selalu mengkritik tiba-tiba menjadi dekat dan konsekuensinya koalisi menjadi gemuk banget. Jadi besar karena semua dikasih jatah dan semuanya bungkam. Pada akhirnya tidak benar-benar ada oposisi politik dalam hal ini.
Dalam perjalanannya, Pak Prabowo paham betul karena hubungan mereka atas dasar kepentingan, maka tidak ada kesetiaan atau ada kemungkinan meninggalkan, sehingga beliau mengelola koalisi besar ini dengan memainkan peran untuk membebaskan mereka saling bertengkar, saling merebutkan kepentingannya masing-masing. Setelah dibiarkan bertengkar untuk mengupayakan kepentingan pribadi atau kelompoknya, pada akhirnya ini menciptakan musuh alamiah buat publik. Dan inilah yang diharapkan karena nantinya bisa digunakan untuk menjadi bumper. Ini sangat jenius sekali. Gua kasih contoh, kawan-kawan kenal Bahlil. Pak Bahlil itu dihujat, dikritik, dan dicaci maki habis-habisan karena kebijakan-kebijakannya seperti bikin tambang di Papua, yang menurut publik dampaknya merusak lingkungan. Kemudian investasi Pertamina dan sebagainya. Dan sebetulnya apapun kebijakan dari Pak Bahlil itu sesungguhnya mewujudkan dari keinginan presiden. Namun kritik kita hanya mentok kepada Pak Bahlil. Seolah kita nggak punya akses untuk mengkritik orang di belakangnya. Atau yang kemarin kejadian bencana di Sumatera. Meskipun banyak sekali hal-hal yang pemerintah lambat untuk menanganinya atau penyebab utamanya adalah deforestasi, terus tidak menjadikan status bencana menjadi bencana nasional, kritik hanya mentok kepada Julhas, Viral, dan beberapa pejabat lainnya. Kemudian juga persoalan yang terjadi ketika aksi demonstrasi yang menggeruduk DPR terkait undang-undang TNI atau KUHP, dan sebagainya. Meskipun DPR yang membuat undang-undang, kemungkinan undang-undang itu diusulkan oleh presiden. Kenapa? Karena setidak-tidaknya yang mengusulkan di DPR itu 80% koalisi Prabowo atau Kim Plus. Jadi apapun yang dibicarakan di sana dan bagaimanapun hasilnya, itu adalah hasil dari koalisi bersama. Tapi kan kritik kita hanya mentok ke DPR. Ini sekali lagi jeniusnya Pak Prabowo. Dia menciptakan koalisi yang besar, lalu kemudian menjadikannya bumper agar dia semacam tidak bisa dikritik dan seolah-olah memang ada beberapa pejabat publik yang sengaja dikorbankan untuk dijadikan musuh bersama oleh publik. Sehingga dampaknya apapun yang dilakukan oleh contohnya Pak Bahlil atau Pak Julhas, meskipun dalam niatan yang memang baik dan bermanfaat untuk masyarakat, tetapi tidak akan diterima karena mereka sudah terlanjur dianggap buruk. Sedangkan orang yang di belakangnya meskipun membuat kebijakan buruk akan tetapi dianggap baik oleh publik. Ini selaras dengan buku El Prince bahwa pemimpin itu harus baik dan ideal di ruang publik, walaupun di belakang dia bisa berlaku oportunis. Dan setiap kebijakan itu harus disandarkan pada realitas, bukan ideal moralitas. Oke, yang ketiga kita bahas terkait jinakan leader opinion. Di era media sosial dan banjir informasi, pemerintah mampu memahami bahwa kekuasaan tidak lagi hanya ditentukan oleh kebijakan formal, tapi oleh siapa yang menguasai opini publik. Jadi para pemimpin opini, para pemimpin narasi yang punya pengaruh besar ke publik seperti influencer, elit lokal, hingga figur informal yang mampu membentuk persepsi masyarakat dalam hitungan jam itu harus dijinakan. Meredam suara kritis dengan pendekatan halus, merangkul, diajak ngobrol, diajak diskusi, sampai pada titik mungkin ditawarkan apa yang memang mereka mau. Gue kasih contoh Rocky Gerung. Beliau pernah berdiri sebagai simbol keberanian intelektual. Pemimpin opinion yang lantang, tajam, dan tanpa kompromi dalam kritik kekuasaan. Beliau sampai dijuluki sebagai presiden akal sehat. Setiap pertanyaannya menjadi bahan diskusi publik, setiap kritiknya mengguncang ruang publik. Beliau pernah menyampaikan bahwa suara kritiknya tidak akan menyerang personal. Beliau akan terus mengkritik presiden sebagai kepala negara. Namun hari ini kritik-kritik tajam yang dulu menjadi ciri khasnya nyaris tak lagi terdengar. Di pemerintahan Pak Prabowo, hari ini yang ada kritik Jokowi lagi, Gibran lagi. Kemudian dulu juga ada podcastnya Om Deddy,
Close the Door dikenal sebagai ruang tempat kritik terhadap kekuasaan, podcastnya menjadi panggung yang luas. Tokoh-tokoh oposisi, aktivis, hingga pemikir kritis silih berganti hadir, membedah kebijakan pemerintah dengan tajam tanpa basa-basi. Om Deddy sangat berbahaya karena memiliki banyak informasi A1 dari beberapa tokoh yang diundangnya. Disitulah ia diposisikan sebagai pemimpin opini, sebab bukan sekedar pewawancara, tetapi fasilitator kegelisahan publik. Dan dampaknya sangat luar biasa untuk masyarakat. Namun, waktu berjalan dan arah itu berubah. Sekarang suara kritis tersebut nyaris menghilang. Podcast yang dulunya menjadi ruang tanya, berubah menjadi ruang pembenaran. Kritik bergeser menjadi klarifikasi. Narasi yang muncul bukan lagi apa yang salah dari kebijakan pemerintah, melainkan kita harus coba memahaminya. Oke, lanjut. Dulu juga ada seorang jurnalis, yaitu Mbak Nana atau Najwa Shihab, yang selalu membuat gelisah kekuasaan sebab ia hadir sebagai simbol keberanian dalam setiap acara yang dibuatnya. Seringkali membuat pejabat gelisah di depan kamera karena sering dihujani dengan pertanyaan-pertanyaan sarkas dan tajam. Namun lagi-lagi sekarang suaranya pelan-pelan seolah meredup. Apakah kritik telah kehilangan panggung atau sengaja disenyapkan oleh kenyamanan? Apakah semua persoalan bangsa sudah selesai? Semua kebijakannya sesuai dan sempurna, atau sekarang justru jarak pengkritik semakin dekat dengan penguasa? Terlepas apapun itu, di balik layar gue nggak paham dan nggak tahu secara detail. Tapi yang pasti, setiap pemimpin opini yang pengaruhnya besar di masyarakat kemungkinan akan ada upaya untuk melemahkan dengan cara apapun. Ditawari jabatan contohnya, diberikan akses atau dipenuhi setiap keinginan dan kepentingannya. Dalam demokrasi, kritik atau intelektual publik itu memang memiliki peran sebagai cermin kekuasaan. Ketika cermin itu buram atau sengaja dijauhkan, yang tersisa hanyalah ruang gema yang nyaman bagi penguasa. Dan ketika tokoh sekelas Rocky Gerung, Mbak Nana, Om Deddy, dan influencer besar lainnya memilih diam atau melunak, kekosongan kritik itu tidak otomatis terisi, justru memperlebar jarak antara harapan publik dan juga realitas politik. Oke, terakhir gue ingin menyampaikan bahwa Pak Prabowo sangat jenius untuk memainkan peran dalam setiap kondisi apapun. Beliau paham betul apa yang harus dilakukan. Beliau pakar dalam mengelola konflik seperti apa yang gue sampaikan dalam video ini. Kemudian beliau sepertinya sekarang dikelilingi oleh orang-orang yang sangat loyal dan pengaruhnya sangat luar biasa dan juga jauh lebih kompeten dan lebih hebat dalam menganalisa dunia dan negara, termasuk menganalisa musuh-musuh politiknya dibandingkan di era Presiden Jokowi. Karena itu, jangan-jangan nanti kita akan masuk pada zaman kediktatoran yang tidak terlihat. Gimana menurut perspektif kalian?